Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 29 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-22. Hari ini peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Atau hari-hari terakhir ini, peringatan ini biasa disebut dengan peringatan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab nubuat Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Peringatan hari ini, peringatan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis atau peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis sebagai martir. Sesungguhnya sudah mulai dirayakan sejak abad ke-7, baik dalam gereja barat maupun dalam gereja timur. Kisah tentang bagaimana dan mengapa Yohanes Pembaptis dibunuh itu diceritakan dengan sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita sedikit melihat peristiwa terjadinya wafatnya Yohanes Pembaptis. Mari kita sedikit melihat peristiwa kemartiran Yohanes Pembaptis. Kita mau melihat mengapa Yohanes Pembaptis dibunuh atau dipenggal kepalanya dan bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kalau pertanyaannya mengapa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, maka satu tokoh penting yang membuat peristiwa pemenggalan kepala Yohanes terjadi adalah Herodias. Siapakah Herodias itu? Gini ceritanya. Yohanes Pembaptis pada suatu saat menegur Raja Herodes. Mengapa Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes? Karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya Filipus yang bernama Herodias menjadi istrinya di hadapan Tuhan. Itu hal yang tidak benar. Karena itu, sebagai seorang nabi, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Yang menarik di sini, Raja Herodes sekurang-kurangnya menurut catatan Injil hari ini tidak merasa terganggu, tidak merasa sakit hati. Tetapi yang sakit hati sesungguhnya adalah Herodias. Herodias yang sebenarnya istri dari Filipus, saudara dari Raja Herodes, yang diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Aneh dan menarik. Menarik justru karena keanehan itu. Yang biasa, ini yang biasa. Karena terkadang juga terjadi yang tidak biasa. Yang biasa, ketika kita ditegur oleh seseorang dan teguran itu begitu keras dan menyakitkan, membuat kita malu, ya kita sendiri yang merasa sakit hati. Dan kita sendiri yang pasti memarahi orang yang menegur kita. Tapi ini justru terjadi sebaliknya. Yang ditegur adalah Raja Herodes, tetapi yang sakit hati sekurang-kurangnya yang dicatat dalam bacaan Injil hari ini adalah Herodias. Menarik bukan? Menarik bagi saya ya karena keanehan saja. Tapi okelah. Herodias begitu membenci Yohanes Pembaptis sampai berencana cari kesempatan kapan ada peluang untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan memang peluang itu ada.
terjadi ketika Raja Herodes merayakan ulang tahunnya. Cerita selanjutnya saya tidak perlu sampaikan di sini, kita semua tahu cerita itu. Pada akhirnya, atas permintaan putri Herodias yang menari dan menyukakan hati Raja Herodes, itu menjadi peluang bagi Herodias untuk melampiaskan kebenciannya kepada Yohanes Pembaptis. Karena itu melalui anaknya, Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya dalam cerita ini saya tidak saja bercerita atau menyampaikan informasi atau permenungan tentang mengapa Yohanes Pembaptis dibunuh, tetapi di dalamnya juga sudah saya ceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dia akhirnya dipenggal kepalanya. Itu karena Yohanes Pembaptis melaksanakan dirinya sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi, utusan Allah, dia harus menyatakan kebenaran. Dia harus mengkritisi kalau hidup umatnya atau masyarakat di mana dia berada tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia dipenggal, itu adalah konsekuensi keberaniannya melaksanakan peran kenabiannya. Dan itu persis seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab nubuat Yeremia. Kepada Yeremia Allah bersabda supaya Yeremia jangan pernah gentar untuk melaksanakan perintahnya, termasuk mengkritisi raja-raja Yehuda yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia dilakukan dengan sangat baik oleh Yohanes Pembaptis. Dan karena itu Yohanes Pembaptis menjadi seorang martir. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mampu melaksanakan peran kenabian kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam keluarga misalnya, dalam lingkungan dan wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat luas, ada sekian banyak hal yang tidak benar yang terjadi. Siapakah di antara kita memiliki sikap berani melaksanakan peran kenabian kita dengan mengoreksi, membaharui apa yang belum betul, apa yang tidak benar? Atau kita mendiamkan saja? Saudari dan saudara terkasih, ketika kita diam terhadap apa yang kurang beres, yang belum betul, yang tidak benar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesungguhnya menyetujui apa yang tidak benar bertumbuh dan berkembang dalam keseharian kita. Dan itu melawan peran kita sebagai seorang nabi. Semoga bacaan liturgi hari ini dan peringatan kemartiran Yohanes Pembaptis, peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis menjadi inspirasi bagi kita, menguatkan kita untuk juga berani menyatakan yang benar kalau memang benar, menyatakan salah kalau salah. Tuhan memberkati.